Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan rekan-rekan dari yayasan, madrasah, para guru, pegawai Al-Hunafa Boarding School, seluruh yang hadir di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar atas peran serta kita semua dalam medan dakwah melalui lembaga pendidikan Al-Hunafa Boarding School. Kita semua mengetahui bahwa tidak ada perkataan yang lebih baik daripada dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah jalannya para nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah, inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah, berdakwah kepada Allah. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Di atas ilmu, dan jalan ini adalah jalanku serta para pengikutku. Maka keberadaan kita di sini, di pesantren ini, sedang berdakwah dengan berbagai macam perannya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh para sahabatnya dengan berbagai macam peran mereka. Enggak semuanya berbicara. Betul apa tidak? Di zaman Rasulullah tidak semuanya berbicara. Tidak semuanya mengeluarkan harta. Tetapi masing-masing berperan sesuai dengan apa yang Allah mudahkan bagi mereka. Ada yang berjihad, ada yang menuntut ilmu, ya, ada yang membantu dalam kepemimpinan, menjadi panglima perang, menjadi gubernur, ada yang menjadi rakyat, aneka ragam, tetapi semuanya kompak dalam satu perjuangan, yaitu medan dakwah. Dan pahalanya insyaallah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan perlengkapan perang, dia telah ikut berperang, mendapatkan pahala yang sama. Maka kita juga sama. Ada yang langsung di kelas menyampaikan ilmu kepada anak-anak, ada yang di asrama, ada yang di masjid, dan ada yang mempersiapkan semua itu. Semua pihak yang ikut serta, yang mempersiapkan dakwah di pesantren ini, pengajaran di pesantren ini, insya Allah mendapatkan pahala yang besar, pahala yang sama. Maka tidak ada bedanya saya dengan antum antara ya kepala sekolah dengan bapak bagian kebersihan atau bagian keamanan. Semuanya berperan, semuanya memiliki andil yang besar di pesantren ini, ya, dalam rangka dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita semua harus membekali diri kita dengan ilmu. Karena dakwah, peran apapun itu harus dengan basirah, ilmu tentang ya apa yang akan kita ajarkan
kepada anak-anak kita. Ilmu tentang bagaimana cara menyampaikan atau mengajarkan mereka kepada anak-anak kita. Dan ilmu tentang bagaimana mereka supaya mudah untuk menerima, mengenali karakter mereka. Maka Pak Asep punya kewajiban sama berdakwah. Ketika melihat sesuatu yang harus diluruskan oleh Pak Asep, maka sampaikan kepada mereka. Ya. Dan tidak dilihat apakah ini guru ataukah petugas keamanan. Tapi mereka harus mau dibimbing dan diarahkan. Oleh karena itu, kita harus bekali dengan ilmu. Harus siap untuk terus menuntut ilmu, baik di dalam pesantren yang diadakan programnya oleh pesantren maupun di luar, yang sangat banyak sekali majelis-majelis ilmu. Ya, jadi kita ya bukan bermaksud untuk terlalu mengatur kehidupan pribadi, tetapi dalam rangka membantu saja, membantu mengingatkan. Ya, harus ada upaya mengingatkan, itu dengan kontrol apakah guru fulan, ustadz fulan, pegawai fulan aktif di majelis ilmu atau tidak. Jadi setiap yang berkecimpung atau keluarga besar Al-Hunafa ini harus membekali dirinya dengan ilmu, terutama ilmu syar'i, baik mengikuti kajian yang diadakan di pesantren maupun yang di luar. Nah, mungkin nanti akan dibantu pengontrolannya, evaluasinya dalam rangka mengingatkan. Ya, misalnya minimal 1 kali dalam 1 pekan untuk hadir di majelis ilmu. Ngaji di mana? Pematerinya siapa? Isi materinya apa? Dan memang ilmu itu harus dicatat gitu. Walaupun tidak ada pengontrolan dari pesantren, walaupun kita ini seperti masyarakat yang lainnya, ketika kita duduk di majelis ilmu memang harus ada yang dicatat. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu kan seperti hewan buruan, dan menulis adalah cara untuk mengingatnya. Ya, maka harus diketahui ya apakah yang hadir di sini itu mengupgrade diri dengan ilmu syariat atau tidak. Karena syaitan akan terus menggoda kita. Jangan dikira orang yang di pesantren itu bebas godaan. Justru semakin orang itu punya peran dalam dakwah, semakin besar godaannya. Maka harus disirami dengan ilmu. Sebagian orang mengira pokoknya kalau sudah di pesantren pasti berilmu. Kalau sudah jenggotan pasti ilmunya banyak, makin banyak jenggot makin banyak ilmu gitu. Apalagi kalau dia sebagai guru, apalagi kalau dia sebagai ustadz. Apalagi jika dia berada di lingkungan pesantren. Ini persangkaan yang baik sebenarnya, yang harus dibuktikan bahwa orang-orang yang berdakwah di pesantren ini, orang-orang yang berperan di pesantren ini, seluruhnya tidak terkecuali memang benar-benar harus orang terdepan dalam menuntut ilmu sebelum anak-anak kita. Ya, ilmu ini sangat penting sebagai dasar kita dalam mendidik anak-anak kita, dalam mengemban amanah mendidik mereka. Kita harus dasari diri kita dengan ilmu. Ya, jadi nanti akan dibantu untuk pengontrolannya, evaluasinya bagi seluruh ya kita semua yang ada di sini. Jangan sampai kita lupa dengan diri kita. Ya, kita dengan sibuk melaksanakan tugas-tugas di pesantren, mengajar di pesantren, administrasi di pesantren, tidak lagi punya waktu untuk menuntut ilmu. Padahal sebagian kita dulu ingin bergabung di pesantren itu ingin mendapatkan ilmu, ingin terus mendapat ilmu di pesantren, tapi kenyataannya ketika sudah sibuk justru lupa dari tujuan itu. Ya, jadi semua yang ada di Al-Hunafa Boarding School ini harus terus membekali diri dengan ilmu, dan yang kedua harus
berusaha untuk mengamalkan ilmunya, menerapkan manhaj salaf dalam kehidupan kita, khususnya di lingkungan pesantren ini, dan lebih baik jika juga diterapkan di luar. Namun di luar kami tidak memiliki tanggung jawab, karena bukan tugas kami untuk mengontrol. Ya. Akan tetapi jika ilmu itu sudah merasuk ke dalam jiwa, kita akan menerapkan baik di lingkungan maupun di luar lingkungan. Ya, maka semuanya, saya dan hadirin sekalian, harus sama-sama mengamalkan ilmu yang kita pelajari, mengamalkan manhaj salaf yang menjadi landasan pondasi pesantren ini berdiri. Ya, jika ada yang menyelisihi, melanggar, kita ingatkan baik-baik. Kita ingatkan, kita nasihati baik-baik. Ya, agar semakin jelas dan memiliki kekuatan, keteguhan untuk mengikuti jalan yang benar tersebut. Rapat kerja ini gunakan untuk merencanakan sebaik-baiknya, karena kalau kita gagal dalam perencanaan, seakan-akan kita merencanakan untuk gagal. Kita merencanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita merencanakan untuk berhasil dengan pengawalan dan juga pengawasan serta pengontrolan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas kekurangan dan juga kekhilafannya. Selamat datang kepada Pak Haji Wawas selaku pembina. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.